regulasi yang dikeluarkan oleh Jokowi ya, PP 26 tahun 2023 tentang pengolahan sedimentasi laut atau pasir laut. Jadi bayangkan yang dinamakan giant seawall atau tanggul itu butuh material pasir yang tidak sedikit, itu miliaran kubik. Nah pertanyaannya ngambil di mana untuk mereklamasi ini? Itu pasti akan menghancurkan tempat lain. Kalau ini saya kaitkan dengan IKN, ya sebenarnya ada kemiripan. Ini sama-sama proyek ambisius yang sebetulnya akan gagal. Seolah-olah melindungi kepentingan masyarakat, tapi jumlah orang yang dimiskinkan itu bertambah banyak dan uang yang dipakai itu untuk memiskinkan mereka. Jadi aku nggak bisa bayangin tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini, channel yang ingin terus-menerus menegakkan, menebarkan, dan mendewasakan kewarasan. Hari ini juru warasnya adalah Parit. Nah belakang lu gue lupa. Ridwanuddin. Ya. Udah Parit, Ridwan, malaikat Ridwan. Iya. Din, pakai dinnya lagi, ngeri. Teman-teman, tema yang akan didiskusikan sangat menarik, sangat sekali menarik, dan menjadi bagian dari problem tantangan kita hari ini dan masa depan. Ada rencana untuk membangun giant sea walk, dan ini adalah program raksasa. Perdebatan yang berkembang, giant sea walk itu dilihat seolah-olah persoalan teknis. Ketinggian air laut yang meningkat di sebagian pulau Jawa, terutama pantai utara, akan tenggelam, maka kemudian diperlukan satu intervensi, dan proyek giant sea walk seolah-olah menjadi sebuah solusi. Tidak dipertimbangkan lebih lanjut siapa yang memproduksi masalah, sehingga kenapa harus negara yang mengambil alih tanggung jawab. Dan apa penyebab sesungguhnya masalah itu, dan apakah giant sea walk itu solusi alternatif atau dia jangan-jangan bagian dari proses industri karena dia melakukan industrialisasi krisis. Bisnis krisis ada di situ. Ridwan atau Parit Ridwanuddin akan mendiskusikan ini. Bos, sebelum jauh ini, lu sekarang bajunya apa? Ada merah sih, ada hitam. Ada merah hitam mas bajunya. Tetap di dunia lingkungan, ya, tapi dengan institusi yang ini ya. Dulu kan di Walhi kan? Ya dulu saya pengkampanye laut di Walhi Nasional. Campaigner. Dan akhir 2024 lalu selesai. Dan di awal 2025 saya dipercaya sebagai disebutnya tim leader untuk isu kelautan di Yayasan Auriga Nusantara. Okay. Ya, tapi juga saya sebagai anggota bidang politik sumber daya alam LHKP, Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah. Ada ormasnya, ada NGO-nya, kombinasinya lengkap. Tapi kenapa kok tiba-tiba kamu tertarik dengan giant sea wall? Karena dalam suatu diskusi di salah satu stasiun TV, sebut aja stasiunnya Garuda TV ya, itu ada perdebatan menarik mengenai giant sea wall. Dan presiden kita Pak Prabowo tidak main-main ingin secara serius mendorong ini, tapi mendapatkan challenge yang luar biasa. Apa sih perdebatan yang ada di situ? Ya, jadi di penghujung pekan lalu, hari malam Kamis saya diundang ke tanggal pekan lalu persisnya. Okay. Harinya saya ingat tapi tanggalnya agak lupa. Saya diundang ke satu forum. Sebetulnya nggak tiba-tiba. Jadi ini kelanjutan dari proyek reklamasi Teluk Jakarta. Oh, ini bagian dari itu? Ya, kelanjutan dari itu. Okay. Jadi ini diintegrasikan. Kalau dulu ada di tangan Gubernur DKI, maka keluar SK Gubernur DKI dulu 2015. Nah sekarang ditarik menjadi kebijakan nasional. Dan ini dilanjutkan tidak hanya 13 pulau, tapi kemudian membangun tanggul laut menjorok ke tengah laut itu kurang lebih sepanjang 5 km. 5 km ya. Menjorok ke laut, dan itu di sepanjang pantai utara Jakarta, kalau yang Jakarta. Tapi yang sekarang bedanya adalah dilanjutkan sampai ke ujung timur Pulau Jawa. Nah, jadi Jakarta aja itu panjangnya kurang lebih 19 km. Nah, perdebatannya kemarin sangat atau terlalu teknis. Misalnya
eh, melihat kenaikan air laut di Indonesia itu sebagai satu ancaman dan yang diperlukan misalnya membangun tanggul laut yang tinggi menurut versinya pemerintah ya. Nah, tetapi juga ada ahli kelautan dari ITB kemarin yang melihat sebetulnya nggak butuh tanggul laut, yang dibutuhkan mungkin cuma tanggul pantai, jadi hanya pinggirnya aja yang dirapikan, tapi tanggul laut itu nggak dibutuhkan. Kenapa? Karena Jakarta dan sepanjang Pulau Jawa itu tidak punya katakanlah kesamaan kondisi dengan negara-negara lain seperti Belanda yang sering rujuk, Singapura, Semanggem di Korea ya, dan negara-negara lain gitu. Jadi kalaupun mau dibangun cukup hanya tanggul pantai. Itu menurut ahli kelautan dari ITB. Nah, kalau posisi kami tentu begini cara melihatnya. Persoalan rencana yang dihidupkan kembali ya. Artinya rencana lama yang dihidupkan kembali oleh pemerintah sekarang, ini kan sebetulnya punya akar sejarah yang cukup panjang. Saya sendiri secara personal terlibat sejak 2015 di dalam perdebatan publik itu soal tanggul laut ini. Dan itu artinya isunya juga tidak terlalu jauh. Kalau dulu misalnya ada isu waktu 13 pulau, Jakarta secara ruang tidak bisa menampung untuk jumlah penduduk yang semakin banyak. Maka dulu 13 pulau itu dianggap bisa menampung jumlah penduduk yang banyak. Nah lalu beberapa waktu yang lalu, tepatnya akhir tahun lalu sebelum pemilu, itu sempat ada seminar besar dan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto sempat menyebut bahwa kita butuh giant sea wall atau tanggul laut karena industri di Pantura terancam. Nah, ada dua narasi itu. Yang satu kelebihan penduduk, nah kemudian Erlangga menyebut ada keterancaman yang dihadapi oleh industri di sepanjang Pantura Jawa. Nah belakangan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur ya AHY kemudian menyebutkan, bahkan Prabowo sendiri menyebutkan bahwa ada ancaman kenaikan air laut yang diakibatkan oleh krisis iklim yang itu mengancam masyarakat di Pantura. Nah sekarang ada bau-bau masyarakatnya, jadi biar kelihatan pro rakyat. Nah tetapi ini penting dilihat bahwa logika atau narasi semacam ini itu hanya melihat ancaman itu dari laut. Padahal sebetulnya ancaman yang selama ini nggak pernah dilihat itu datang dari darat. Apa itu? Ancaman yang berasal dari politik tata ruang di Pulau Jawa. Tata ruang ya. Di Pulau Jawa. Nah, ada apa dengan politik tata ruang? Saya ingin bilang begini, bahwa Pulau Jawa itu kalau kita lihat hutan alamnya itu tersisa tidak lebih dari 9%. Padahal kalau menurut Undang-Undang Penataan Ruang nomor 26 2007 itu kan minimal 30%. Kenapa harus 30%? Karena ini bicara daya dukung dan daya tampung ekologis. Artinya kalau di bawah 30% maka bencana banjir, longsor, krisis air, krisis pangan itu akan selalu terjadi di Pulau Jawa. Kenapa? Karena daya dukungnya sudah tidak memungkinkan. Itu kenapa sampai kayak gitu ya? Siapa menjadi penyebabnya? Nah, penyebabnya adalah tentu ini dari rezim ke rezim, watak pembangunannya ekstraktif. Watak pembangunannya tidak berbasis pada keadilan ekologis. Watak pembangunannya yang penting negara mendapatkan pertumbuhan ekonomi, tapi tidak mempertimbangkan apakah pertumbuhan ekonomi itu berdampak jangka panjang atau tidak gitu. Apakah pertumbuhan ekonomi itu berada di batas ekologisnya atau tidak. Nah maka Pulau Jawa itu hanya tersisa 9%, di bawah 9% hutan alamnya. Itu pun terus terdegradasi. Misalnya di Bogor, di Puncak itu kan terus mengalami degradasi ya. Berubah jadi villa-villa mewah dan lain-lain. Nah di Jakarta sendiri Mas, itu RTH-nya, ruang terbuka hijaunya di bawah 5%. Jadi Jakarta sebetulnya berada di bawah ancaman yang serius, terutama kalau hujan itu walaupun gak lama itu pasti banjir. Jadi artinya kalau dibangun tanggul laut tetapi daratnya tidak dibenahi, maka sebetulnya tidak akan menyelesaikan masalah. Nah, itu sebetulnya logik atau cara melihat giant sea wall itu tidak bisa hanya melihat ancaman datang dari laut, tapi harus terpadu. Selama daratnya nggak diperbaiki, nggak dipulihkan, maka mau bangun apapun di laut, daratnya akan tetap hancur dan juga menghancurkan laut. Saya mau ngajuin 3 pertanyaan provokatif nih.
Kalau begitu pemahaman terhadap paradigma ancaman dan apa penyebab dari kebijakan ini itu sebenarnya salah ya. Kalau melihat ancaman dari laut padahal yang terjadi kita merusak darat. Sebenarnya kan yang mesti diperbaiki yang daratnya kan. Ya. Jadi paradigma itu salah nih. Nah yang saya ngeri yang kedua nih bos. Yang kedua itu kita membiayai kerusakan dengan membangun kebijakan dan memberikan konsesi pada industri yang menyebabkan kerusakan, ya kan? Jadi penyebabnya kebijakan kita sendiri nih, yang dibilang oleh pemerintah. Tapi sekarang pemerintah membuat proyek seolah-olah ingin mengatasi masalah itu, tapi tidak menyelesaikannya. Ya, nah ini tadi sesuai dengan yang Mas Bewe sampaikan. Ini sebetulnya bisnis krisis. Jadi pemerintah membangun narasi kita menghadapi ancaman krisis iklim yang ditandai oleh kenaikan air laut. Jadi kenaikan air laut itu dianggap sebagai pertanda kita menghadapi krisis iklim. Dan kemudian juga sering disebut banjir rob yang mengancam wilayah Pantura. Tapi yang jadi pertanyaan di undang-undang kebencanaan sendiri, banjir rob itu nggak dikategorikan sebagai bencana, Mas. Dia fenomena alam biasa. Itu problem besar ya. Nah yang kedua tadi, kalau kita ngomongin giant sea wall itu bisa diklaim sebagai solusi, maka itu sebetulnya akan menciptakan kerusakan baru. Nah, saya mau cerita begini. Akhir 2023 lalu, itu IUCN ya, satu lembaga. Apa tuh IUCN? International Conservation United Nations. Jadi itu satu lembaga internasional yang fokus pada isu konservasi ya, termasuk spesies yang terancam punah. Nah, jadi IUCN itu pada akhir 2023 di Dubai, di COP ke-28 ya, pertemuan KTT perubahan iklim. Itu mengumumkan begini, ada satu hewan endemik di perairan Jawa dan rumahnya itu di Teluk Jakarta, itu mengalami kepunahan. Punah, itu endemik. Punyanya kita di perairan Laut Jawa. Apa tuh? Nah penyebabnya menurut IUCN itu ada dua. Satu, aktivitas industri. Jadi kita tahu industri selama ini di Jakarta itu membuang limbah ke sungai dan berakhir di laut. Ya apa yang punah? Ikan pari Jawa namanya. Ikan pari Jawa. Ikan pari Jawa. Ya. Beda tuh dengan ikan pari yang lain-lain. Jadi itu hewan endemik ya, yang hanya ada di Laut Jawa, khususnya di Teluk Jakarta. Karena rumahnya di Teluk Jakarta. Nah, yang kedua penyebabnya adalah adanya penangkapan berlebih. Nah, yang kita khawatirkan adalah dengan dibangunnya tanggul laut yang menjorok 5 km ke laut, itu justru akan memperluas kepunahan spesies lain. Jadi di sini sebetulnya ada problem yang boleh kita sebut pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall itu punya implikasi terhadap keadilan multispesies. Melanggar prinsip keadilan multispesies ya. Karena ada spesies yang punya hak untuk hidup di Laut Jawa, khususnya di Teluk Jakarta. Yang kedua, kita tahu mangrove di Pantura Jawa itu, termasuk di Jakarta, itu terus mengalami penyusutan. Padahal kita tahu mangrove itu jadi salah satu alat ya diplomasinya pemerintah Indonesia, bahkan Jokowi misalnya ngundang Joe Biden di Bali untuk nanam mangrove. Jadi mangrove itu jadi alat jualan pemerintah di internasional, tetapi dengan adanya giant sea wall di seluruh Pantura itu akan mengalami penyusutan yang jumlahnya sangat signifikan. Jadi terus-menerus akan hilang. Nah, yang lain ini terhubung ke regulasi yang dikeluarkan oleh Jokowi ya, PP 26 tahun 2023 tentang pengolahan sedimentasi laut atau pasir laut. Jadi bayangkan yang dinamakan giant sea wall atau tanggul itu butuh material pasir yang tidak sedikit, itu miliaran kubik. Nah pertanyaannya ngambil di mana untuk reklamasi ini? Itu pasti akan menghancurkan tempat lain. Terutama pasir laut akan dikeruk habis-habisan. Jadi ini akan menciptakan krisis baru yang sebetulnya dampaknya jangka panjang. Nah jadi kami melihat sebetulnya tidak ada urgensi membangun tanggul laut. Kalau mau mengatasi krisis iklim, yang pertama sebetulnya pemerintah itu harus, menurut hemat kami, itu mendorong atau mengesahkan, pemerintah dengan DPR tentu, mengesahkan undang-undang keadilan iklim. Itu dulu. Jangan langsung loncat ke teknis. Ya, jadi tiba-tiba dianggap ini ancaman akibat krisis iklim,
Padahal di Undang-Undang Kebencanaan, kenaikan air laut, banjirop itu dianggap fenomena alam biasa yang dipengaruhi oleh bulan gitu. Jadi itu lucu sekali. Tapi pemerintah menetapkan ini keadaan darurat. Nah, aku lagi jadi punya tesis lain terus mengenai itu setelah dengar dari Pak ini. Yang pertama, sebenarnya kita sedang membangun apa yang disebut dengan ocean grabbing. Oke, ya. Ini perampokan garis pantai dan laut. Ini. Ya. Jadi pemerintah sedang melakukan itu atau kekuasaan sedang membangun kebijakan ocean grabbing. Nah, dalam ocean grabbing itu, ya kan, ketika itu diambil, dia memerlukan yang tadi pasir macam-macam kayak gitu kan. Itu industri juga tuh, Bos. Betul. Tapi industri ini ingin melegalisasi ocean grabbing itu dengan menaruhnya di situ, tapi kemudian menghancurkan lingkungan di tempat lain gitu. Yap. Itu yang disebut dengan bisnis krisis itu kan. Jadi ini sebenarnya kita sedang menciptakan multifaset kerusakan gitu. Ya. Dengan sistem transaksi kekuatan oligark yang luar biasa atau kekuasaan yang tidak sungguh-sungguh berpihak pada kepentingan keadilan ekologis itu. Pendapatmu? Ya, saya setuju soal ocean grabbing karena saya baru saja meluncurkan buku Mas dengan kawan-kawan di Pusat Penelitian Masyarakat dan Budaya di BRIN ya. Jadi saya dengan teman menulis satu buku tentang ocean grabbing dan bagaimana operasinya di dalam kebijakan. Nah, jadi ocean grabbing itu sebenarnya ditandai oleh 3 hal. Satu, dilakukan dengan menyusun kebijakan yang tidak transparan. Kebijakan yang tidak melibatkan kepentingan publik. Nah, yang kedua, ocean grabbing itu dia menghancurkan ya keseimbangan ekologi. Nah, dan yang ketiga tentu dia melahirkan dampak sosial ekonomi yang lebih besar. Jadi masyarakat akan mengalami kerugian sosial ekonomi akibat kebijakan itu. Kalau kita tarik Giant Sea Wall itu masuk nggak di kriteria? Nah, di dalam dokumennya Kementerian PUPR tahun 2024 ya, itu setidaknya ada 24.000 nelayan di Jakarta, baru di Jakarta yang akan digusur. Bayangkan itu. Poin ketiga yang tadi, ya, yang 3 merugikan itu, masuk itu. Well done, terbukti. Nah, belum lagi yang kedua, misalnya soal keseimbangan ekologi. Itu udah pasti dia membutuhkan tadi pasir laut yang banyak, itu akan menghancurkan ekosistem laut. Dan yang ditarik ke yang nomor 1, kebijakan yang tidak transparan ya, ini dasarnya apa, dari mana? Gitu. Apakah publik dilibatkan nggak? Nelayan yang punya kepentingan di seluruh Pantura diajak bicara nggak soal merumuskan ini dan menyetujui? Tiba-tiba dilanjutkan lagi gitu si kebijakan pembangunan Giant Sea Wall ini. Padahal tadi yang pertama harus dilakukan adalah mengevaluasi tata ruang di Pulau Jawa, terutama di Pantura, karena ini dibebani izin-izin PLTU, pabrik-pabrik skala besar. Di Pantura itu kalau kita lihat kan mengerikan. Di sepanjang 35 km pantai utara Jakarta misalnya. Orang Jakarta nyaris tidak bisa menemukan pantai publik yang bersih dan gratis. Itu fakta, Mas. Mas BW misalnya kalau mau ke Jakarta berenang, itu di mana ya di Jakarta yang bersih dan gratis pantainya? Celincing. Kan itu sejak lama problemnya, tapi nggak pernah dievaluasi. Orang Jakarta atau orang Jabodetabek kalau mau berenang itu pasti ke Pulau Seribu. Karena lautnya bersih dan juga murah. Iya, cuman biaya ke Pulau Seribunya agak mahal ya. Itu biayanya. Jadi kan itu hak publik dirampas selama ini sebetulnya. Jadi ini pembangunan kita itu pembangunan yang tidak, bisa kita sebut yang tidak berwawasan lingkungan, tidak berwawasan keadilan sosial ekologis. Jadi kalau kemudian dari penjelasanmu Giant Sea Wall ini sebenarnya tadi itu dengan 3 kriteria itu ocean grabbing itu ya, terbukti dong nih. Ya betul, persis. Dan kalau itu terbukti dan itu tetap didorong pemerintah, ini masuk lagi satu lem, ini state capture corruption, bos. Nah itu kayaknya kita harus kuliah sama Mas BW ini. Ada state capture corruption di situ, bos. Ya. Tapi saya mau tarik dulu sedikit sebelum sampai di simpulan itu. Saya mau, berapa sih jumlah biaya yang diperlukan untuk project Giant Sea Wall? Itu tahun 2014 angkanya pemerintah itu menyebut biaya yang dibutuhkan sekitar 123 triliun. Itu 10 tahun lalu,
11 tahun lalu. Untuk seluruh Jawa tuh Ya. cuman di 30 km Itu di Jakarta aja. Jakarta 100 23 triliun. Jadi kalau sampai di sana berapa ratus triliun Itu nggak tahu siapa yang ngitung ya. Jadi maksudnya ini juga high cost Mas. Dan nggak mungkin kalau mengandalkan uang dari APBN, dan itu pasti skemanya kalau nggak ngutang, mengundang swasta, investor, dan lagi-lagi kalau investor artinya pemerintah melegalisasi ocean grabbing di situ. Ini bukan hanya high cost tapi high politik nih. Ya kan, melibatkan orang-orang tertentu di kalangan elit nih, high politics, Ya. high cost. Terus apa kalau ini saya kaitkan dengan IKN? Ya sebenarnya ada kemiripan. Ini sama-sama proyek ambisius yang sebetulnya akan gagal gitu Mas. Ups. Ya misalnya kayak IKN itu kan gak sedikit uangnya. Dari awal pemerintah selalu menyebut tidak akan menggunakan. Ini lebih dahsyat dari IKN ya kalau jumlahnya. Ya jumlahnya lebih dahsyat dari, karena itu ambisius sekali, ingin memblok pantai utara Jawa itu dari barat sampai ke timur. Tapi narasinya lebih keren dari IKN bos. Ya ini pakai isu iklim. Satu iklim penyebabnya, terus kedua itu untuk melindungi industri, dan kemudian untuk melindungi kepentingan masyarakat. Jadi ada sense of logic yang dibangun di situ. Ya. Nah ini soal isu iklim dan dikaitkan dengan kehidupan masyarakat. Di dalam banyak dokumen kan disebut ini bagian dari adaptasi. Klaimnya begitu. Bagian dari adaptasi krisis iklim. Adaptasi krisis iklim. Nah, kami sebetulnya melihat ini bukan adaptasi, tapi maladaptasi. Maladaptasi. Kenapa? Karena kalau adaptasi, dia nggak mungkin melahirkan problem baru. Tidak mungkin melahirkan kerusakan baru. Nah, tetapi kalau dia melahirkan kerusakan baru, membuat orang semakin miskin, menciptakan ocean grabbing, cost-nya sangat mahal, ini artinya maladaptasi. Jadi satu upaya adaptasi yang direncanakan, tapi sebetulnya dia melahirkan krisis baru, ya, melahirkan kemiskinan baru, melahirkan perampasan baru. Jadi bayangkan kalau di Jakarta saja 24.000 nelayan yang akan terdampak, bagaimana di tempat-tempat lain? Di Semarang, di Surabaya, di Pekalongan. Itu berapa ratus ribu nelayan yang akan kehilangan wilayah tangkap. Yang mengerikan itu ya, jumlah orang yang menjadi miskin absolut bertambah banyak karena mata pencaharaannya hilang, tapi kita harus mengeluarkan dana yang membuat orang jadi tambah miskin gitu. Itu seolah-olah melindungi kepentingan masyarakat, tapi jumlah orang yang dimiskinkan itu bertambah banyak, dan uang yang dipakai itu untuk memiskinkan mereka. Jadi aku nggak bisa bayangin tuh bos. Ya, nah makanya begini, saya kira masyarakat harus aware ya bahwa proyek ambisius seperti Tanggul Laut Raksasa ini sebetulnya tidak akan menyelesaikan masalah. Ya, justru malah menciptakan kemiskinan baru ya. Dan kemarin sebetulnya ada survei yang dilakukan oleh kawan-kawan Destructive Fishing Watch. Destructive Fishing Watch. Itu kawan-kawan kita di gerakan masyarakat sipil yang fokus di isu laut. Nah, lebih dari 50% masyarakat itu nggak setuju, tapi respondennya baru di Jabodetabek. Itu artinya kalau diperluas surveinya. Berapa persen yang nggak setuju? Yang nggak setuju itu hampir 60%. 60%. Hampir 60%. Dan itu respondennya baru di wilayah Jabodetabek, Mas. Itu artinya kalau diperluas ya di wilayah-wilayah yang akan kena terdampak giant seawall, itu jumlahnya akan lebih besar. Misalnya di Jawa Tengah. Ya, 60% tuh hampir sama dengan electoral vote-nya Pak Prabowo yang 50%. Jadi itu saya bilang ke kawan-kawan Destructive Fishing Watch, kawan-kawan dilanjutkan aja surveinya, terutama di daerah-daerah lain selain di Jabodetabek yang akan terdampak tanggul laut. Karena ini kan akan memblok, menghalangi seluruh pantai utara Jawa. Nah, misalnya Semarang, kan Semarang itu kalau kita lihat ada tol tanggul laut, Semarang Demak. Itu banyak desa-desa di sana yang udah tenggelam, Mas. Tol tanggul laut ya, Semarang Demak. Tenggelamnya. Sebetulnya tenggelamnya udah lama sebelum ada tol. Tapi dengan adanya tol ini mempercepat dan memperparah desa-desa, terutama di antara Semarang dan Demak. Jadi itu banyak desa-desa tenggelam yang butuh sebetulnya penanganan segera, ya. Tetapi pemerintah malah memilih membangun tanggul laut yang sebetulnya akan memperparah dampak dari krisis iklim bagi masyarakat. Membangun jalan tol, membangun tanggul laut, menggelamkan masyarakat. Masyarakat. Ya,
Itu beberapa bulan lalu saya ke sana. Saya melihat langsung, sebenarnya udah berkali-kali saya ke sana Mas. Tapi yang terakhir itu kira-kira bulan Januari atau Februari awal gitu. Januari akhir, Februari awal. Saya ke sana dan melihat langsung bagaimana rumah-rumah warga itu ditinggikan, di bawahnya itu air laut. Jadi kita kayak hidup di tengah laut. Padahal itu dulunya daratan. Itu yang disebut dengan adaptif. Nah, tapi kan kalau dibangun tanggul laut itu mereka itu akan semakin tenggelam, Mas. Jadi yang sekarang aja jalan tol tanggul laut Semarang Demak itu menyebabkan krisis ya, tenggelamnya desa-desa pesisir di Semarang Demak itu semakin parah dengan adanya tol tanggul laut. Jadi di Jawa Tengah itu ada duluan tol tanggul laut Semarang Demak. Tol tanggul laut yang dibikin periodenya Pak Jokowi dong. Ya, itu masuk PSN. Tentu lewat regulasinya yang ditandatangani oleh Jokowi. Jadi boleh saya hubungin dong. Pak Jokowi membuat kebijakan tanggul laut yang berakibat menenggelamkan banyak. Ya, itu kemarin kawan-kawan Wali Jawa Tengah ya, teman-teman saya itu udah mengeluarkan respon serius menanggapi rencana pembangunan tanggul laut sepanjang Pantura itu. Yes. Dan bagi mereka sering disebut ini solusi palsu. Yes. Mereka nyebutnya begitu, ini solusi palsu. Jadi artinya tidak akan menjawab persoalan yang selama ini ada di seluruh pantai utara Jawa. Nah, kalau kita kan menyebutnya bisnis krisis. Memperdagangkan krisis. Jadi pakai nama krisis iklim untuk adaptasi, tetapi sebetulnya itu akan menggusur ribuan nelayan baru di Jakarta aja, belum tempat-tempat lain. Akan memperluas kepunahan keanekaragaman hayati di Laut Jawa terutama di Jakarta. Dan juga sebetulnya akan menyebabkan masyarakat semakin miskin. Jadi ini yang saya kira pas lah, namanya ini berdagang krisis gitu ya. Jadi krisis iklim itu dilihat sebagai peluang untuk bisnis, untuk mendapatkan pendanaan dari lembaga internasional, dari negara-negara lain. Dan itu kan dulu sebenarnya udah pernah dicoba di tempat lain, terutama di hutan gitu. Bentang alamnya di hutan. Nah sekarang bergeser ke laut. Apa yang mesti diketahui masyarakat, yang perlu masyarakat aware terhadap situasi atau kebijakan Giant Sea Wall ini? Ya, satu ya masyarakat saya kira penting untuk menyuarakan ya, tadi soal betapa buruknya tata ruang di Pulau Jawa. Tadi saya bilang di awal di bawah 9% ya hutan alam yang tersisa di Pulau Jawa, itu artinya kita sebetulnya sedang merencanakan bencana, terutama banjir dan longsor. Nah yang kedua, di Pantura sendiri, di pantai utara sendiri, itu kan beban ekologisnya itu banyak. PLTU, ya, pabrik-pabrik. Nah masyarakat saya kira penting untuk menyuarakan evaluasi terhadap tata ruang. Tadi yang 9% apa namanya? Hutan alam. Hutan alam. Jadi hutan alam itu hutan yang dia bukan ditanami karet atau ditanami natural ya, dari awal. Dia hutan alam dari awal. Dan itu artinya air ada di sini, ya. Keanekaragaman hayati, obat ada di sini, penyeimbang ekosistem ada di sini. Nah, yang lain juga saya kira masyarakat terutama yang akan terdampak langsung perlu tahu bahwa ya rencana pembangunan Giant Sea Wall itu betul-betul tidak akan menyelesaikan krisis. Jadi saya punya dokumen yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan Perikanan tahun 2017. Itu saat KKP waktu itu di zaman Bu Susi ya mengidentifikasi dampak potensi kerugian kalau Pulau C dan D dibangun. Yang sekarang jadi itu kan C dan D itu. Dan kerugiannya itu kalau dikalkulasi itu miliaran rupiah per hari. Atau per bulan maaf. Ya per bulan itu miliaran rupiah. Baru dari sektor perikanan tangkap dan budidaya. Nah belum lagi misalnya pelabuhan-pelabuhan perikanan yang ada sekarang di Jakarta. Dan misalnya Jakarta itu kita punya pelabuhan Nizam Zahman ya, Sunda Kelapa, Muara Angke, itu akan terdampak. Termasuk tempat-tempat lain di seluruh Pantura itu akan tutup. Nah itu pun yang disampaikan oleh ahli kelautan ITB kemarin Pak Muslim Muin ya. Pak Muslim. Ya. Nah, jadi Pak Muslim menyebut ini pelabuhan-pelabuhan perikanan itu akan tutup kalau begitu, dan artinya kerugian ekonomi dari hilang ini akan sangat besar sekali. Gitu. Nah, jadi ini dampaknya tentu tidak kerasa langsung, tapi jangka panjang gitu. Yes. Kehancuran ekosistem, kehancuran ekonomi.
Nah, tapi dibangun dengan narasi ini menyelamatkan masyarakat dari krisis iklim. Padahal yang dibutuhkan sekarang Indonesia adalah pemerintah berani nggak menyuarakan kita berada dalam situasi darurat iklim. Jadi kalau menteri di negara-negara Pasifik kepulauan kecil itu, dia udah pidato di atas mimbar, tapi ada di tengah laut. Jadi dia pidato setengah badannya terendam laut. Itu pesan Anda kalau ngomongin krisis iklim, lihat kami akan tenggelam. Nah itu menteri-menteri di negara-negara kecil ya, Vanuatu, Fiji, Solomon Island, itu udah berani itu mereka pidato begitu. Nah di Indonesia siapa yang berani begitu? Nggak ada. Yang berani artinya kalau ngomong krisis iklim ini disebabkan oleh negara-negara industri yang memproduksi emisi. Nah kami ini nasibnya begini Indonesia. Jadi mereka itu di negara-negara kepulauan Mas udah declare. Kalau kami tenggelam kami akan ngungsi dalam tanda kutip kami akan hijrah ke negara-negara tetangga terutama New Zealand. Artinya mereka udah mempersiapkan tuh skema kalau mereka tuh akan jadi pengungsi iklim. Di Indonesia sebetulnya udah banyak masyarakat yang ngungsi karena kenaikan air laut tuh karena karena kampungnya tenggelam. Tapi ini tidak dianggap darurat oleh pemerintah. Nah jadi di Pantura itu sebetulnya udah banyak orang-orang yang pindah ya di desa-desa pesisir itu. Saya punya datanya. Jadi dulu tahun 2000 itu berapa keluarga, sekarang tersisa 7 keluarga. Dulu di satu desa ini misalnya ada 150 kakak, sekarang tersisa tinggal 9 kakak. Nah itu yang sisanya itu nggak diketahui kemana. Baik. Teman-teman, darurat iklim itu sangat mengerikan. Pembangunan giant seawall bukan alternatif yang solutif. Dan bahkan diduga dia bagian dari bisnis terhadap krisis. Yang mengerikan terjadi ocean grabbing, meningkatkan masivitas kemiskinan, menenggelamkan masyarakat di berbagai tempat, dan menghancurkan sistem kehidupan di situ. Kita tidak punya uang cukup untuk membangun proyek ini, tapi tetap dipaksakan. Nilainya jauh melebihi pembangunan ibu kota Nusantara. Kewarasan diperlukan untuk menghadapi ancaman yang begitu dekat, nyata, faktual, dan hari ini menyergap kita dan labirin kita. Selamat datang kewarasan. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.